Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Andriani, CKP Angkatan 7 dari SLB Negeri Bangkinang Kota. Nah, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, di tugas kali ini tujuannya adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1. Pertama, proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. Saya masih sering melaksanakan metode ceramah, sehingga sayalah yang menjadi pusat pembelajarannya. Kedua, murid ditemukan masih kurang aktif di dalam pembelajaran. Ini disebabkan kurangnya motivasi dalam proses pembelajaran, sehingga murid cenderung lebih pasif. Ketiga, pembelajaran memfokuskan kepada ketercapaian materi dan KKM saja. Saya lebih mengutamakan ketercapaian untuk nilai kognitif, dikarenakan saya hanya memfokuskan diri untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja. Padahal, sebaiknya banyak aspek penilaian lainnya yang perlu dilaksanakan. Keempat, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid, padahal setiap murid itu berbeda. Dan juga kurangnya kedekatan saya secara emosional dengan murid, sehingga tingkat keberhasilan menumbuhkan nilai-nilai karakter menjadi rendah. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, saya merancang pembelajaran berpusat kepada murid. Karena proses pembelajaran tersebut yang menjadikan murid lebih aktif, dikarenakan murid terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Jadinya, pola pikir saya pun mulai berubah. Saya berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga murid mau menjawab. Kedua, mendesain pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Ini dikarenakan agar pembelajaran terlihat lebih menarik dan dapat meningkatkan motivasi, serta keaktifan dalam proses pembelajaran, sehingga membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ketiga, saya menyadari bahwa setiap murid itu unik dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap kita tentunya memiliki kekurangan dan keistimewaan masing-masing. Dan saya mulai menyadari bahwa sekolah itu tidak hanya mengejar KKM, namun menuntun sesuai kodrat alam dan zamannya dan menumbuhkan budi pekerti luhur. Keempat, saya menghargai perbedaan karakteristik murid dengan memberikan apresiasi ataupun reward. Dan juga saya cukup memberikan motivasi dan arahan untuk menggali potensi murid yang telah ada. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya menerapkan sistem AMONG atau menuntun murid. Kedua, saya mendesain pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, saya merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu menanamkan nilai kemanusiaan. Yang kelima, menerapkan konsep merdeka belajar di setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya, dengan konsep memberikan teladan maupun dorongan semangat, sehingga murid akan semakin termotivasi dan memiliki ikatan yang baik antara guru dan murid, karena guru selalu menumbuhkan nilai-nilai karakter yang ada pada diri murid tersebut. Baiklah, sekian pemaparan dari poin tugas 1.1.A8, refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.